terjadi di tempat ini ya Bapak. Kami boleh tunduk akan firman Tuhan. Berdoa setiap jemaat Tuhan agar firman yang ditanamkan boleh ditaruh di bibit yang subur ya Tuhan, tanah yang subur, sehingga kami boleh berbuah, semakin berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh bersama-sama kembali di tempat ini. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh tunduk kepadanya, kita boleh mengerti, kita boleh menyerahkan ini semua kepada Tuhan, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti khotbah pada hari ini, saya akan menyampaikan khotbah dengan judul hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering sekali mendengar fungsi dan tugas daripada Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa merencanakan keselamatan itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika kita semua hancur. Tuhanlah, Allah Bapa lah yang merencanakan keselamatan itu. Kemudian Yesus Kristus sebagai anak Dia turun ke dalam dunia ini. Dia yang melaksanakan setiap tugas-tugas yang diberikan, sehingga Dia sendiri yang disalib, Dia sendiri yang mati untuk menebus dosa kita, dan Allah Roh Kuduslah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita dijaga di tempat ini. Dalam artian agar kita selalu dipimpin, agar kita selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Dialah penghibur, Dialah penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Yesus naik ke surga untuk menyediakan surga bagi kita, aku akan menyediakan tempat yang baik bagimu, Tuhan bilang. Tuhan akan menyediakan surga bagi kita. Tetapi Roh Kudus turun untuk menyediakan kita bagi surga. Jadi Yesus turun untuk menyediakan tempat untuk kita di surga, tetapi Roh Kudus turun untuk menyediakan kita bagi surga, agar kita siap masuk surga. Ada yang mau masuk surga di sini? Semuanya mau ya, Bapak Ibu Saudara. Next. Nah, ini boleh diklik yang ini ya, saya. Ya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Yang slideshow, ya, yang itu. Nah, next, di enter aja, di enter. Oke. Ya, kita akan belajar mengenai Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 27. Di sini saya sudah sediakan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Semuanya adalah benar. Next. Roh Kudus juga adalah Roh Kudus yang memampukan orang percaya kepada Kristus. Kita nggak bisa percaya kepada Kristus kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Gak mungkin orang yang dipenuhi oleh Roh Allah mengutuki Yesus. Berarti tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, berarti ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, sebagai juru selamat dalam hidup kita, menjadikan Dia sebagai otoritas tertinggi, kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Nah, ini ya enaknya gitu ya, kita orang percaya punya Roh Kudus. Next, enter aja. Di Ibrani 10 ayat ke-15 sampai ke-17. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh yang bersaksi. Kenapa ya? Kok kita bisa mengerti ketritunggalan Allah misalnya, walaupun mungkin tidak mengerti sedetail dan sebenar itu. Mungkin kita ini masih samar-samar pengetahuannya, tapi kenapa kita bisa mengerti? Kenapa kita bisa mengerti karya keselamatan Kristus yang begitu besar? Karena banyak orang, walaupun udah dikasih tahu gitu ya, Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah tidak percaya. Ini orang gitu ya, lama-lama gak percaya terus, tetapi kita bisa percaya karena Roh Kudus yang memberikan kesaksian ke dalam hati kita. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Jadi Bapak Ibu,
Sebelum Yesus datang ke dunia ini, yang berlaku adalah hukum Taurat. Ya, kita tahu, kita mengenal bahwa hidup itu dikungkung oleh hukum Taurat. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Kalau mau ibadah harus begini, ada aturannya, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Gak bisa masuk ruang kudus sembarang orang. Kalau masuk ruang kudus, sembarang orang mati. Apalagi ruang maha kudus. Makanya bahkan para imam pun di kakinya ditali gitu ya. Karena kalau dia udah gak ada bunyi, dia harus ditarik dari ruang maha kudus keluar agar karena orang gak ada yang bisa masuk gitu ya. Oh jadi dia sudah mati kalau ada dosa. Begitu sulitnya di dalam perjanjian lama hukum Taurat ini, gimana ya setiap orang bisa mengikutinya. Bahkan tertulis di loh batu, di 2 loh batu. Tetapi sekarang karena Roh Kudus, hukum itu ada di dalam hati kita. Jadi kita nggak dikungkung lagi. Sekarang kalau mau datang ke gereja ya datang aja. Ya kalau mau berdoa, berdoa aja. Kita nggak perlu pusing gitu ya. Wah, mau masuk ruang maha kudus. Bahkan Daud, Bapak Ibu Saudara, dia ingin sekali masuk ke ruang maha kudus. Dia ingin sekali merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita boro-boro, ya, atau cuma saya saja yang boro-boro. Ya, kadang sekali kita nggak kita nggak menghormati hadirat Tuhan. Kita mah ya salah-salah, bodo amat, pikir amat. Kalau orang zaman dulu masuk ruang maha kudus tuh, aduh ya ampun. Sekarang mah kita tinggal nyanyi, ku masuk ruang maha kudus. Enak banget tinggal nyanyi, gitu ya, nggak susah banget. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu sebenarnya fungsinya banyak sekali. Mungkin saya cuma 1-2 aja bikin di slide ini, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah sekarang kita mau belajar apa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita berkata-kata dengan bahasa roh? Oh mungkin kita lagi berdoa bersama Bapak Ibu Saudara, lalu kita semuanya berbahasa roh. Apakah itu adalah ciri-ciri kita sedang dipenuhi Roh Kudus? Atau mungkin ada yang doanya paling keras, atau mungkin wah ini kayaknya paling khusyuk gitu ya, sampai nangis-nangis. Apakah itu ciri-ciri dia dipenuhi oleh Roh Kudus? Belum tentu. Bahasa roh itu juga mungkin dia sedang berdoa saja. Bukan, ya memang kita kan mengaku ya berdoa dengan berbahasa roh, tapi mungkin itu memang sedang berdoa saja, biasa aja gitu ya, nggak lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena orang banyak berpikir gitu, wah itu aja kalau orang karismatik itu, karunia, itu aja yang dikejar. Pokoknya kalau udah bahasa roh berarti aku udah paling hebat, berarti aku udah paling Roh Kudus ini. Kalau aku udah melayani terus bahasa roh lagi, itu double kill, berarti saya udah paling hebat. Itu orang berpikir bahwa dia dipenuhi Roh Kudus seperti itu. Wah kalau doa saya paling keras, paling manjur, dan paling banyak kata-katanya, itu berarti saya sedang dipenuhi Roh Kudus. Padahal tidak seperti itu, belum tentu. Apakah Alkitab pernah mencatat seperti itu? Saya yakin tidak. Nah kita akan belajar bagaimana seorang yang seharusnya dipenuhi Roh Kudus adalah mereka yang hidup berbuah. Karena kita berkata dari buahnya lah kamu dikenal. Bahkan ada orang yang punya karunia, tapi Yesus berkata, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena dia cuma mengejar karunia saja, dia tidak berbuah. Aku tidak mengenal kamu, kata Yesus. Tapi kan Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang demi namamu. Wow, keren banget itu menyembuhkan orang. Mungkin ya, mengusir setan demi namamu. Wah, keren banget. Tetapi Yesus berkata, enyahlah kamu, karena dia tidak berbuah. Nah, kita harus berbuah. Salah satu ciri yang pertama, next, orang yang berbuah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah menjadi saksi dan bukan sakti. Nah, kita kan kalau menjadi saksi kayaknya keren banget gitu ya. Oh, saya kalau berdoa itu orang langsung sembuh. Wah, kalau saya itu datang lewat itu hadiratnya terasa orang semua rebah gitu mungkin ya. Wah, kita senang sekali menjadi orang yang sakti, tapi kita melupakan menjadi orang yang bersaksi. Jadi yang dikejar adalah kesaktian dan bukan kesaksian. Pada Kisah Rasul 4 ayat 31, ciri-cirinya begini. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Di sini dicatat penuh dengan Roh Kudus. Lalu buktinya apa nih mereka penuh dengan Roh Kudus? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang pertama, mereka memberitakan Injil dengan berani. Itulah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, kalau saya berarti bertahun-tahun cuma bahasa roh doang, gak pernah memberitakan Injil, gak pernah memberitakan firman Allah, berarti ada yang salah, Bapak Ibu Saudara.
saudara. Kita harus cek masing-masing diri kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasanya aja yang dilihat. Wah, gue jadi orang yang punya kuasa. Itu aja yang dipikirin, punya kuasa. Padahal lanjutannya kita lupa bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Intinya adalah kita harus menjadi saksi Tuhan. Masalahnya orang Kristen zaman sekarang boro-boro jadi saksi. Apa cuma saya doang yang boro-boro? Ya, boro-boro kita jadi saksi Tuhan. Apa keberanian ini? Kita cuma datang ke gereja setiap minggu, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Ya gitu-gitu aja. Tahun demi tahun berlalu, bulan demi bulan berlalu, hari demi hari berlalu, tidak merasakan perubahan hidup, tidak menjadi saksi. Ya boro-boro kamu jadi saksi, hidup saya aja belum benar. Gitu kan biasanya. Hidup saya masih acak-acakan. Gimana saya mau jadi saksi yang gak akan bisa sampai kapan pun. Keburu dead, keburu apa itu namanya? Keburu KO gitu ya. Kita belum jadi saksi Kristus. Dan kita hanya mencari mujizat, manifestasi. Pokoknya kalau saya datang ke gereja, saya mau kalau nggak dapat mujizat, kalau ibadahnya itu nggak ngangkat, kalau hidup saya nggak diubahkan, kita ngambek sama Tuhan. Jadi yang kita cari di gereja adalah mujizat. Kamu akan semakin kaya. Wah, kalau kita dengar kayak gitu, kita senangnya sekali, luar biasa. Apa yang paling keras? Kamu akan naik dan bukan turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Wah, kalau kita dengar seperti itu, kita sangat luar biasa, sebahagia. Tetapi kita menjadikan itu sebagai tujuan. Kita cari Tuhan, kita cari mujizat, kita cari manifestasi sebagai tujuan. Karena itu yang kita cari di gereja. Padahal mujizat itu hanyalah tanda. Kalau kita lagi jalan-jalan gitu ya, naik gunung. Saya pernah naik gunung itu waktu SMP di gunung gitu ya. Terus ada tanda gitu kan. Tujuannya itu kan mau ke atas, tapi kan kayak dikasih tanda-tanda gitu biar gak tersesat kan. Oh, ini ada tanda. Apakah ketika saya melihat tanda saya menjadi bersuka cita? Ini adalah yang saya cari-cari selama ini. Padahal saya tidak mencapai itu. Saya cuma berbahagia sama tanda. Kalau misalnya kita mau beli di supermarket gitu ya. Kan kalau di supermarket itu suka ada belanja 1 juta dapat piring cantik. Nah, gitu kan. Piring cantik itu kan harusnya bonus. Tapi karena wah saya pengen banget dapat piring cantik ini, jadi saya pokoknya belanja 1 juta, nggak penting lah itu belanja buat apa, yang penting saya dapat piring cantik. Ya kalau Anda mau cari piring cantik ya belilah piring cantik, ngapain harus belanja 1 juta, dibuang-buang tuh duit. Ya kan? Jadi kita hanya berfokus kepada bonus, kita hanya berfokus kepada tanda, kita hanya berfokus kepada apa yang kira-kira menyenangkan hati kita, tanpa kita tidak berfokus kepada Yesus. Jadi kalau ke gereja, janganlah kita berdoa, Tuhan, pokoknya ya Tuhan. Pokoknya lah, semuanya adalah pokoknya sesuka-suka hati kita tanpa kita mencari pribadinya. Kita melupakan Yesus itu sendiri, pribadi itu sendiri yang memuaskan hati kita, yang memuaskan dahaga kita adalah Yesus itu sendiri. Tapi kita hanya mencari uang. Pokoknya kalau saya ke gereja, Tuhan lancarkan ya bisnis saya. Kalau saya ke gereja itu warung pokoknya harus banyak yang beli. Kalau saya narik angkot harus banyak penumpangnya. Kalau enggak saya nggak mau lagi lah, liur. Ngapain ke gereja gitu ya? Itu yang ada di pikiran kita. Kita tidak menjadi saksi. Boro-boro mau jadi saksi. Hidup aja belum kaya soalnya jadi nggak bisa jadi saksi. Nggak ada kayak gitu istilahnya ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi saksi, memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi doa itu ya, setiap tahun kita doa nggak ada perubahan. Berarti Anda doanya salah. Berarti mindset Anda salah. Karena Anda cuma berdoa aja. Apa fungsinya kamu berdoa? Nggak tahu. Pokoknya ngikut aja, disuruh berdoa soalnya tanpa pendeta. Jadi saya ngikut aja lah. Yang penting saya berdoa. Jadi kan ini kan agak-agak gimana ya? Kok agak-agak aneh gitu ya? Jadi nggak ada tujuannya. Nah, kita harus menjadikan Yesus sebagai tujuan yang sesungguhnya. Kamu kenapa berdoa? Karena
saya mau cari Yesus. Wah, itu rohani banget. Karena saya mau mendapatkan Yesus. Iya banget gitu ya. Karena ketika saya berdoa, karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya mau ngobrol sama Tuhan. Saya mau punya hubungan sama Tuhan. Gitu ya. Kalau nggak pernah ngobrol, bayangin suami istri nggak pernah ngobrol gitu ya. Nggak tahu dia suka banget, nggak tahu sih, nggak ngobrol juga, ketemu juga cuma mau tidur sama mau tidur gitu ya, kan nggak ada hubungan. Tapi kalau kita sering ngobrol satu sama lain, kamu gimana hari ini? Itu pusing banget gitu hari ini ya, pusing gitu, jadi tahu dia tuh pribadinya seperti apa hari ini dia yang lewatin, kan indah begitu ya. Kalau kita sering ngobrol, nah maka dari itu marilah kita jadikan Yesus sebagai tujuan dari hidup kita. Tapi kalau begini, tujuan kita adalah bukan mujizat, tapi kalau kita dapat Yesus, saya yakin semua kebutuhan hidup kita akan terpenuhi semua. Jadi kita itu jangan cari cuman bonusnya aja, tapi kita harus dapat sumbernya. Siapa sumbernya? Yesus. Ketika kita dapat Yesus, semua kehidupan kita terjamin. Keselamatan saya sudah terjamin. Saya mati sekarang, saya yakin saya masuk surga karena saya punya Yesus sebagai jaminan dalam kehidupan saya. Next. Oke, cukup dulu deh. Ya, cukup dulu ya. Nah, melakukan kehendak Allah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yesus dikatakan di sini di Lukas 4 ayat 1. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh sambil lihat Alkitabnya, karena di sini ada banyak ayat-ayat di dalam kurung. Boleh sambil dibuka sedikit-sedikit agar kita lebih mendalami firman Tuhan ini. Yesus dikatakan dia penuh Roh Kudus, dan dia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah. Wow, sebuah contoh yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Allah, tapi ketika dia datang ke dunia, dia melakukan kehendak Allah. Itu tadi ya, Bapa merancangkan keselamatan ini, dan Yesuslah yang mengeksekusinya, Yesuslah yang melakukannya, dan dia melakukan kehendak Allah. Bahkan dalam kemanusiaannya dia menangis, Tuhan kalau bisa ya Bapa, lalulah cawan ini daripadamu. Kalau bisa nggak usah, tapi bukan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakmu. Kalau orang Kristen masa kini, kalau bisa ya Tuhan, kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakmu. Pokoknya kehendak saya harus terjadi. Biasanya kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau cuma saya doang? Ya, yang kayak gitu. Pokoknya nggak mau lah. Pokoknya kalau saya nggak sembuh, pokoknya nggak mau lah. Tuhan nggak mau, pokoknya harus kehendak saya yang jadi. Mau gimana punya Tuhan, kalau bisa langsung ketemu lah jodoh saya hari ini. Itu yang ada di pikiran kita. Kita mau kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Makanya yang Tuhan itu siapa? Saya apa dia? Saya apa Yesus? Kadang kita menuhankan diri kita sendiri karena hidup kita Kristi center, fokusnya sama Kristi. Hidup kita Anjeli center, fokusnya cuma sama Anjeli. Ngikutin kemauan saya. Kita seringkali melupakan apa yang jadi kemauan Tuhan dan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak menjadikan Yesus sebagai fokus dalam kehidupan kita, dan kita hanya menjadikan apa yang saya mau pokoknya harus terjadi. Oh, agak keras ya, emang itu firman Tuhan. Kita memang selain kali seperti itu. Bahkan manusia ingin jadi Tuhan kok. Adam, kenapa dia bisa jatuh ke dalam dosa? Hawa, kenapa dia bisa jatuh ke dalam dosa? Karena pengen jadi Tuhan. Oh, dia dengar tuh si iblis, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Mulailah imajinasinya berkembang. Oh iya, cuman keren juga kalau gue jadi seperti Tuhan. Semua pengen jadi Tuhan, dan kita menjadikan diri kita center, diri kita menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita terjatuhlah ke dalam dosa. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus harusnya melakukan kehendak Allah, karena kehendak Allah seringkali berlawanan dengan kehendak dunia. Kehendak Allah seringkali berlawanan dengan kehendak kita. Markus 3 ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini siapa yang ngomong? Yesus.
Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Luar biasa banget ya teladan dari Yesus ini. Dan kehendaknya seringkali berlawanan dengan kehendak kita. Karena kehendak kita adalah hidup nyaman. Kehendak kita adalah ya pokoknya jangan ada masalah. Kehendak kita adalah pokoknya saya menjadi nomor 1. Kehendak kita adalah pokoknya kita yang menjadi Tuhan. Seringkali kita berpikir seperti itu. Bahkan dalam 1 Petrus 4 ayat 2, Rasul Petrus mengingatkan kita supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk menurut keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Karena seringkali yang kita ikuti adalah keinginan kita. Kita lupa untuk melepaskan keinginan kita. Kadang-kadang, wah tapi rasanya nggak enak, emang nggak enak. Kadang kalau Tuhan, saya ada rencana seperti ini ya Bapak, coba tolong. Tapi kalau misalnya Tuhan bilang enggak, nah itu nggak enak ya rasanya. Kayaknya kok gini banget gitu hidupnya. Tapi apakah kita marah-marah? Karena seringkali ketika kehendak kita nggak dilaksanakan, kita marah-marah. Ketika kehendak kita nggak dilaksanakan sama gereja, ketika kehendak kita nggak dilaksanakan sama Bapak Pendeta, sama pendetanya, kita marah-marah ngamuk. Udahlah, pindah gereja aja. Emang gereja masih cuma 1 doang. Ini gereja, pindah aja kemana? Karena kehendak kita nggak diturutin sama Bapak Pendeta. Ada 50 jemaat, 50 kehendak harus diturutin semua. Ini kan gimana ya? Susah. Kehendak saya harus diturutin. Pokoknya kalau nggak saya pindah gereja aja. Ngapain? Dia belum tahu kalau dia pindah gereja dia dapat masalah baru. Karena yang problem itu hidupnya bukan gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tunduk sama kehendak Kristus. Jangan ikut-ikut kehendak saya aja. Kalau kehendak saya nggak diturutin, ngamuk. Gak mau lah. Udah nggak usah lagi lah. Ngapain kamu di sini? Ngapain lah saya ke gereja ini lagi? Terus dari dulu saya minta ini nggak dikasih. Emangnya dipikir nggak dikasih bukan tanpa alasan? Itu kan karena ada alasan yang jelas, saya yakin itu. Oh, kira-kira kenapa ya Tuhan nggak kasih kita dulu ini? Kenapa ya Tuhan nggak tiba-tiba kasih itu? Karena Tuhan punya alasan. Tapi kita maunya ngamuk. Kita maunya suka-suka kita maunya ngikutin kehendak kita. Karena ada orang yang berdoa yang salah. Bahkan berdoa aja bisa salah. Tuhan bilang apa? Berdoa. Kalau apa yang kamu mintalah itu dalam doa dan kamu akan menerimanya. Tapi ternyata bisa salah. Karena doa yang kita panjatkan kepada Tuhan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan orang banyak. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Maka itu menjadi doa yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita agak lama, makin ngerti ya. Ternyata seperti ini kisahnya. Next, orang yang mengikuti kehendak Allah menjaga kekudusan dan menjauhi kejahatan. Dan ini ternyata yang menarik, ini bukan perbuatan kita tetapi pekerjaan Roh Kudus. Kita pikir kita sendiri bisa menjauhi kejahatan. Kita pikir kita sendiri sekeren itu, kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan segalanya, semua kekudusan itu semua dengan kehebatan kita. Kita berpikir seperti itu. Filipi 2 ayat 12 berkata bahwa Allah lah yang mengerjakan itu semua di dalam kamu. Mungkin Bapak Ibu mau sambil baca Alkitabnya boleh. Karena Roh Kudus lah yang mengerjakan itu semua di dalam kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang baik, sehingga kita bisa melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Makanya manusia itu Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah rusak, kita ini sudah rusak total karena dosa. Kita nggak bisa untuk melakukan apa yang baik. Bahkan Rasul Paulus bilang, bukan apa yang aku tahu nih udah baik, tapi bukan apa yang baik yang aku lakukan, malah apa yang tidak aku mau. Malah tubuh ini tuh cenderung untuk melakukan dosa. Kita ini sudah bobrok, kita ini sudah rusak, kita ini sulit untuk mengenal Allah, kita nggak bisa mencari Allah. Makanya inisiatif Allah sendiri yang turun untuk kita. Makanya manusia ini kadang emang agak-agak keren gitu. Dia berpikir dengan usahanya, dia bertapa di dalam gua, dia bisa menemukan Tuhan. Kalau ketika dia berpikir, dia puasa 50 hari mungkin, dia bisa menemukan Tuhan. Padahal Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk menemukan kita manusia. Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Maka inilah merupakan pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan pekerjaan saya. Maka dari itu kita berdoa, Roh Kudus mampukan aku untuk menjaga kekudusan. Karena dunia ini tuh udah
kacau balau, LGBT di mana-mana. Makin lama itu ya, orang itu berpikir bahwa oh bener nih, cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok. Orang tuh akan berpikir itu tuh menjadi hal yang benar karena udah lama dikumandangkan, oh iya oke, iya benar. Jadi makin lama dia berpikir kalau dia lihat cewek cantik sedikit, kayaknya gue suka sama cewek juga nih. Nah itu dunia itu seperti itu pekerjaannya Bapak Ibu Saudara. Makanya udah kacau balau. Kalau dia lihat cowok sedikit ganteng gitu ya, padahal mah mungkin cuma mengagumi aja, tapi mungkin jadi bisa suka. Lama-lama dunia ini bahkan Amerika itu enggak mengenal gendernya laki-laki apa perempuan, enggak. Nanti usia 17 tahun suruh milih gender sendiri. Lu mau laki-laki apa perempuan? Bisa kayak gitu, bisa. Jadi dunia ini udah kacau balau. Mungkin ya ada hal-hal kecil yang kita nggak sadar. Apa-apa nyogok, kita pikir itu kan kecil. Lama-lama itu jadi habit. Kita jadi suka nyogok, kita jadi suka bohong, kita jadi nipu-nipu dikit lah, bohong-bohong dikit lah sama orang. Awal-awal kita kayak gitu. Lama-lama kita jadi suka bohong. Lama-lama yang awalnya kita lagi bohong sedikit, gemeteran, keringetan, dan bohong banyak, itu kita udah gak keringetan lagi. Awal-awal orang monjokin orang, mukulin orang sampai orang itu babak belur, kita keringetan, aduh gue mukulin orang ini gimana? Lama-lama dia bisa jadi pembunuh. Awal-awal cobain, kayaknya ini cuma sedikit aja minum obat tidur. Lama-lama dia jadi pecandu. Jadi ternyata dosa itu memang udah sekian banyaknya ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita membutuhkan Roh Kudus untuk selalu mentamai hidup kita. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Makanya kalau berdoa, janganlah cuma berdoa, Tuhan, kalau bisa saya semakin sukses, kalau bisa saya semakin makmur, semakin melebar ke kanan dan ke kiri. Janganlah cuma berdoa seperti itu. Maka kalau kita berdoa, kita udah ganti doanya, Tuhan, biar Roh Kudus memimpin saya, menguatkan saya, supaya saya bisa menghadapi masalah. Jadi doanya bukan lagi, Tuhan kalau bisa masalahnya dihalau aja, semua dihalau. Itu kan biasa kan kita kalau berdoa gitu ya. Sekarang ditengking, kanan kiri tengking sana tengking sini. Tapi kita mulai berubah berdoanya, Tuhan semoga saya diberikan kekuatan. Karena saya yakin ya Tuhan, pekerjaan Engkau jauh lebih baik daripada pekerjaan. Jadi kita punya perubahan pola pikir, kita punya perubahan hidup. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi saya. Biar Roh Kudus yang menjadi center, yang menjadi pusat dalam kehidupan saya. Next. Karena kita berbuat baik, karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Kenapa ya? Susah banget loh untuk berbuat baik sama orang lain. Susah banget sih untuk nolongin orang lain. Tapi kita tahu, kenapa ya saya akhirnya bisa menolong orang lain? Karena saya tahu Tuhan yang terlebih dahulu berbuat baik kepada saya. Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni saya, sehingga saya bisa mengampuni orang lain. Anda pikir dosa orang lain sama Anda itu sudah sebesar itu, padahal dosa Anda sama Tuhan jauh lebih besar daripada dosa orang lain sama Anda. Nggak bisa, nggak mau, sakit hati, nggak ada maaf, berisik kau, gitu kan? Biasa kita seperti itu, padahal dosa kita jauh lebih banyak. Dosa Anda dipikul jauh lebih banyak sama Tuhan. Kehidupan Anda jauh lebih banyak diberkati sama Tuhan. Mau kasih berkat sama orang lain? Enggak. Tapi Tuhan berkati Anda jauh lebih banyak daripada Anda yang bisa berikan sama orang lain. Dan ternyata saya berpikir, kenapa ya? Saya sulit sekali berbuat baik karena saya berdosa. Tapi saya sadar Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada saya, sehingga saya akan terus berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik. Next. Yang ketiga, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Yesus tidak hanya mengajarkan kita kasih. Yesus itu kan ajarannya luar biasa menurut saya kalau kita baca dalam Alkitab. Tetapi dia tidak hanya mengajarkan tentang kasih, dia adalah kasih itu sendiri. Tuhan Yesus itu nggak kayak orang-orang yang, wah kamu mau tahu cara jalan menuju surga? Beginilah cara jalan menuju surga. Tetapi dia berkata, akulah jalan. Berarti dia cuma tidak menunjukkan, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Dia adalah jalan itu sendiri. Dia adalah bagaimana kita mencapai Bapa itu sendiri.
Jadi karena kan gini ya, karena saya pikir-pikir, orang tuh berpikir, oh Yesus itu cuma nabi, dia menunjukkan jalan ke surga. Enggak, Yesus berkata sayalah jalan. Berarti jalannya adalah dia itu sendiri. Yesus itu mengajarkan kasih luar biasa, dan lebih daripada itu, Yesus adalah kasih itu sendiri. Sehingga kita sebagai umat Tuhan harus hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak bersudahan. Nubuat akan berakhir. Ini karunia, karismata semua akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Yesus adalah kasih, kasih tidak berkesudahan. Ada 3 iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antara semua itu adalah kasih. Yesus mengajarkan kasih itu sangat besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita terlalu sering tidak mengasihi. Kita terlalu banyak tidak mengasihi. Kita terlalu banyak membenci, padahal membenci itu adalah destruktif. Dia menghancurkan diri kita sendiri. Kita benci sama saudara kita, ya sekali-sekali difitnah. Ketika dia udah fitnah saya, sakit hati. Lama-kelamaan hati kita sendiri yang rusak. Karena kita membenci, kita tidak mengasihi lagi. Kita lupa apa itu kasih. Kasih itu adalah Yesus, dan kita lupa akan Yesus, kita lupa akan kasih sehingga kita membenci. Kita nggak mau memaafkan orang lain. Ada pengusaha, saya mendengar ilustrasi seperti ini. Ada 2 pengusaha A sama pengusaha B. Mereka ini musuhan. Pokoknya ribut lah gitu ya, pengusaha sama pengusaha B. Pengusaha B ini pokoknya apa-apa ribut, mereka fitnah-fitnahan, gontor-gontoran, apapun bisa dilakukan karena saya benci sekali sama dia. Kemudian mereka hidup dalam kebencian. Datanglah malaikat Tuhan kepada pengusaha. Dia bilang gini, Pak, saya akan memberikan kamu apa saja yang kamu mau. Apa saja yang kamu minta. Kamu minta rumah, saya kasih. Mau minta sepeda, saya kasih. Saya akan memberikan kepada kamu apa saja. Tetapi syaratnya gini, saya kasih nih rumah, tapi kalau saya kasih rumah 1, nanti pengusaha yang B akan dapat 2 kali lipat daripada kamu. Jadi kalau kamu dapat rumah 1, pengusaha yang B dapat 2 rumah. Kalau kamu minta 1M, pengusaha B dapat 2M. Wah, itu si pengusaha pusing, ketir-ketir, gimana ya? Oh nggak bisa nih, gue benci banget sama dia. Nanti dia makin lebih tinggi daripada gue. Dia makin lebih dahsyat daripada saya nih. Jadi gimana? Oke, dia tunggu, kasih aku waktu dulu ya malaikat. Dia tunggu, dia berenung. Apa yang harus saya minta sama malaikat? Karena kalau saya kasih 1, dia dapat 2, bahaya. Ya udah malaikat, gini aja. Saya minta tolong mata saya dicongkel 1. Karena kalau mata saya dicongkel 1, nanti si pengusaha B kan mata-matanya 2 buta. Jadi nggak apa-apa deh. Mata saya kan cuma 1 nggak ada. Biar dia dua-duanya buta. Bayangkan Bapak Ibu Saudara betapa kebencian merusak diri. Saking bencinya dia rela matanya 1 dicongkel daripada dia mendapatkan berkat. Itulah kalau kita semua di sini masih punya kebencian sama orang. Sadar. Kebencian itu sangat merusak, bukan hanya merusak hubungan, bukan hanya merusak orang lain, tapi merusak diri Anda. Lama-lama hati Anda akan menjadi kering. Lama-lama Anda kaku gitu ya. Gak akan nyaman sama orang karena Anda membenci. Karena Anda gak mau mengampuni, karena Anda gak suka sama orang itu. Pokoknya kalau dia baik, gak ada. Tahun-tahun saya berdoa, saya akan buat dia hancur ya Tuhan. Jadi kan gini, orang Kristen tuh kalau rohani, orang Kristen rohani itu doanya agak-agak rohani tapi nyeleneh. Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi dalam hidupku. Kalau bisa ya Tuhan, Kau balaslah dia 2 kali lipat. Nah itu kan doa kita kan. Ya sama kayak si pengusaha sama pengusaha yang tadi. Tuhan, Engkau yang maha membalas, balaslah dia ya Tuhan lebih berat lagi. Itu kan doa kita. Apakah doa kita mencerminkan kasih? Saya rasa tidak. Karena kita sudah terlalu banyak membenci. Jadi kalau kebencian merusak awalnya hati kita. Lama-lama kita semakin banyak membenci, kita nggak akan pernah bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau saat ini ada kebencian, ada kepahitan hati, ampuni, lepaskan, let it go.
Apa sih keuntungan saya membenci orang lain? Apa keuntungannya? Apakah kalau kita melihat orang lain susah itu kita bahagia, berarti kita yang rusak? Wah, Tuhan, ternyata saya sudah rusak banget. Rusaknya udah gak keturunan karena saya bahagia melihat orang lain hancur. Berarti kita yang rusak. Apa sih yang ada di dalam hati kamu ketika kamu membenci? Ketika kamu gak suka sama orang? Saya gak bisa, pahit banget rasanya. Pahit banget rasanya. Kalau kamu tuh gak tahu ya, karena kamu gak mengalami itu. Kalau kamu mengalami, kamu baru tahu. Iya, saya tidak mengalami. Saya tahu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu tuh jadi saya, gak bisa kamu. Tahu gak, saya itu udah diapain dari zaman dulu, saya udah menonton. Panjang sekali. Iya, saya tahu, tapi Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu, dan saya yakin Tuhan gak mau menghancurkan hati kamu yang rusak itu, yang luka itu. Tuhan gak mau bikin itu makin hancur, tapi Tuhan mau menyembuhkan itu. Oh iya, saya udah, gak bisa. Pokoknya kalau saya lihat muka dia, kalau bisa gak usah ada di depan muka. Gampang kamu. Jangan seperti itu lagi, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar untuk mengampuni. Mari kita belajar untuk mengasihi. Karena Yesus adalah kasih. Yesus adalah Tuhan kita. Kita tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Next. Mengampuni ujungnya adalah rekonsiliasi. Kita nggak bisa bilang, Tuhan, saya udah mengampuni kok, tapi saya nggak melihat Tuhannya ya. Nggak bisa bilang gitu ya. Saya udah mengampuni, tapi kalau dia ada di depan saya, hajar itu. Itu nggak kayak gitu. Itu bukan mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Karena mengampuni itu ujungnya adalah rekonsiliasi. Mengampuni itu ketika kamu ketemu lagi, kamu bisa tersenyum. Karena apa? Udah dibuang rasa sakit hatinya, hancur hatinya, kepahitan hatinya udah dibuang. Sehingga kita akan berrekonsiliasi sama orang itu. Kita udah gak ngomongin lagi di belakang. Tadi aku ketemu sama dia. Sekarang dia rumahnya udah 2, itu kan nyopet. Nah itu kan, gak benar itu hidup. Itu rumahnya, wah itu dapat korupsi itu. Nah gitu kan. Itu gak mengampuni, gak ada mengampuni kayak gitu. Karena mengampuni itu ujungnya adalah rekonsiliasi. Kalau mengampuni pikirannya masih jelek sama orang itu namanya bohong. Itu namanya ngomong kosong. Tuhan, aku udah mengampuni kok, tapi kayaknya dia nyopet deh Tuhan itu ya. Dapatnya hasil kebohongan itu semua. Itu namanya. Tetapi saya yakin ini semua dimampukan oleh Tuhan. Mengampuni orang itu tidak mudah, mengasihi orang itu tidak mudah, tetapi ini semua dimampukan oleh Roh Kudus. Makanya kalau Anda masih suka berantem sama sini, sana sini, masih suka ribut sama sini, gak ada mau maafan, gak ada rekonsiliasi, berarti hidupnya masih belum dipimpin oleh Roh Kudus, masih dipimpin oleh diri sendiri, masih menuhankan diri sendiri, karena saya nggak mau rekonsiliasi. Jadi di sini kalau ada yang berantem, saya kasih tahu sekarang, saya tantang ya, saya tantang, Bapak Ibu Saudara, maafan, let it go, biar yang berlalu berlalu. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua adalah jemaat Tuhan. Saya mau melepaskan itu semua karena saya mau sembuh. Ngapain penyakit disimpan-simpan? Saya mau sembuh. Saya mau kita semua hidupnya aman, nyaman, tenang. Mungkin proses ya. Mungkin gak langsung tiba-tiba, hai, gimana? Mungkin gak kayak gitu. Tapi proses, kan pelan-pelan. Tapi saya mau bilang, ayo kita ambil keputusan untuk mengampuni. Mari kita ambil keputusan untuk rekonsiliasi. Mari kita ambil keputusan untuk mengasihi. Sehingga itu kalau dalam satu jemaah semuanya akur, semuanya tentram, mungkin ada masalah, karena masalah itu akan tetap ada. Gak mungkin gak akan ada kesel-keselan, gak mungkin. Karena itu tuh wajar dalam hubungan ya, pasti ada kesel-keselnya. Tapi setelah kesel-kesel gitu, kesel-kesel sehari lah, 2 hari, habis itu mengampuni lagi. Kesel-kesel lagi, habis itu mengampuni lagi. Itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi mari kita ambil keputusan untuk rekonsiliasi. Mari kita ambil keputusan untuk mengampuni. Karena kita adalah anak-anak yang mau serupa dengan Kristus. Yesus adalah kasih. Wah, ini kalau kita ngomongin muka itu banyak sekali, panjang. Memulihkan hati yang terluka itu tugasnya siapa? Tugas Tuhan itu panjang. Tapi salah satunya lah kita belajar di sini bahwa saya mau dipenuhi oleh
oleh Roh Kudus. Saya nggak mau hidup yang sama-sama lagi. Karena hidup saya kok selama ini gini-gini aja, nggak ada perubahan, nggak ada sukacita. Tahun demi tahun berubah, saya tetap gini-gini aja. Tapi saya mau kita semua berubah. Yang pertama tadi apa? Menjadi menjadi saksi. Yang kedua apa, Mei? Melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, serupa seperti Kristus, dengan cara kita mengasihi. Kita mengasihi orang lain, kita punya rekonsiliasi sama orang lain. Saya mau menjadi pelaku kehendak Allah. Saya mau Roh Kudus memampukan saya untuk menjauhi keinginan dunia ini sedikit demi sedikit. Saya mau lebih bertumbuh lagi sama Tuhan, dan saya mau menjadi saksi. Paling penting, kita bisa membawa kesaksian hidup kita di tengah orang-orang. Saya punya sedikit kesaksian sebelum saya menutup khotbah saya pada hari ini. Di kantor itu, teman-teman saya itu kan banyak, rata-rata agamanya nggak sama ya. Kayak Kristen itu cuma 2 dari 30 misalnya. Tapi mereka itu bisa tahu, oh Kristi ini orang Kristen. Dari mana dia tahu Kristi ini orang Kristen? Tapi dari cara kehidupannya. Bagaimana? Saya belajar untuk susah nih, mungkin ngasih memberitakan Injil, tapi pelan-pelan. Kamu tahu nggak Yesus itu siapa? Teman-teman saya satu-satu gitu ya. Kamu tahu nggak Yesus itu? Oh tapi enggak mau percaya. Apa-apa. Yang penting saya sudah memberitakan. Jadi udah tahu ini kalau Kristen ini dipakainya ke pendeta ada di kamar. Ini gimana sih ini? Kalau misalnya ada nanya-nanya apa, misalnya soal firman, biasanya oh gini ya, oh gitu ya. Kita saling menjelaskan. Itu adalah bukti bahwa hidup kita menjadi saksi sedikit demi sedikit. Tapi kalau Anda di lingkungan Anda perbada, nah itu kalau Anda di dalam komplek itu udah tahu ini namanya perbada, nah itu kan bukan jadi saksi lagi kan? Ya, kalau di grup, ini kalau di dalam satu grup ini dikenal ini bukan pendeta. Ini kalau ada ini saya nggak mau deket-deket karena dia ini kalau ada dia pasti ribut. Nah itu namanya bukan jadi saksi. Tapi kalau di dalam lingkungan Anda, rumahnya, wah ini rumahnya tenang ya, baik si bapaknya, gitu kan, kita kan jadi saksi dalam perbuatan kita. Wah ini si bapaknya suka nolongin orang. Oh ini si bapaknya baik ya, ramah ya sama orang. Itu baru Anda menjadi saksi. Jadi jangan sampai Anda dikenal oleh lingkungan komplek Anda sebagai parbada. Kemarin sih itu gelut tadi, jursi itu penggau, cina. Gelut tadi, ribut lagi gitu. Jangan sampai Anda dikenal seperti itu. Ini orang Kristen iya, kalau orang Kristen suka ribut bu. Jadi kalau misalnya kemarin gue ribut lagi sama tukang sayur karena belum bayar utang. Wah gitu kan. Wah pusing dah kalau udah diingat seperti itu. Jadi mari kita berubah Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi saksi di mana pun dengan perbuatan kita. Wah kita udah lihat nih kalau lihat siapa ya? Kalau lihat pahlawan ini kayak lihat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena apa? Gaya hidupnya bukan berarti pakai jubah ya, rambut panjang pakai jubah bukan gitu maksudnya. Tapi gaya hidupnya ini mencerminkan Tuhan Yesus. Gak pernah nipu, gak pernah selalu ngomong jujur, gak pernah adu domba. Wah hidupnya selalu jadi saksi. Kalau ngomong firman Tuhan sama teman-temannya tuh orang udah tahu. Oh ini baik nih, apa-apa jujur nih. Itu kan menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Ya? Jangan sampai punya anak namanya Abraham tapi tukang copet. Ya kan, namanya Markus tapi kemarin mencuri. Itu Markus dari mana itu datangnya Bapak Ibu Saudara ya? Tapi kita harus dikenal sebagai ini anak Tuhan. Oh itu si Bapak itu dia Pak Pendeta, itu Pak Pendeta itu anak Tuhan. Baik. Oh itu bukan pendeta tapi baik sering rajin ke gereja gitu loh. Akhirnya emang Yesus itu siapa? Pelan-pelan kita bisa menyampaikan tentang Yesus. Itulah fungsi kita sebagai jemaat Tuhan. Jangan gitu-gitu aja tuh. Dia datang ke gereja, berbada, rebut, gelut, berisik, gitu-gitu kan ngapain gitu ya? Nggak ada fungsinya. Tapi kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan mari kita yang pertama menjadi saksi, kedua melakukan kehendak Allah, dan yang ketiga serupa seperti Kristus. Kita ambil komitmen pada hari ini. Kita ambil Tuhan saya mau. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau. Karena saya mau dipenuhi orang. Saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya nggak mau jadi orang yang budak lagi. Karena selama ini saya terlalu budak ya Tuhan.
Tuhan. Kalau Roh Kudus bilang, jangan. Saya bilang, gak apa-apa lah, kenapa sih? Karena selama ini saya terlalu budak ya Tuhan, saya gak dengar suara Tuhan. Saya gak ikut apa yang Tuhan mau. Tapi sekarang saya mau mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kita nyanyikan lagu ini, aku mengasihi Engkau. Aku gak mau cari berkatnya aja. Aku mau hidup aku berubah. Aku mau berbuah di dalam Tuhan. Aku menjadi orang yang mencerminkan Kristus dimanapun aku berada. Aku mau mengasihi Tuhan, aku mau mengampuni orang-orang di sekitarku yang mungkin menyakiti hatiku ya Tuhan. Aku mau rekonsiliasi sama mereka. Aku mau punya hubungan yang baik. Karena aku tahu Tuhan, Kau adalah kasih itu sejati. Kau adalah kasih yang sejati yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami mencerminkan itu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan, kami mau ambil keputusan itu. Kami mau hidup dengan sesuai kehendak Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dan bukan hanya nyanyian, tapi kami mau menghidupi lagu ini ya Tuhan. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi kami mau menjadi gaya hidup kami. Amin. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
Kami sudah berdoa dan mengucapkan yang percaya kepada Tuhan Yesus